Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan nama saya Aldi Abdullah dengan NIM 2102010133. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam, yaitu hukum tajwid, nun sukun atau tanwin. Jadi hukum tajwid, nun sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada hukum izhar halki, yang kedua ada idgham bi gunnah, yang ketiga ada idgham bila gunnah, yang keempat ada iklab, dan yang kelima ada ikhfa hakiki. Yang pertama ada izhar halki. Nun mati atau nun sukun atau tanwin dibaca jelas bila bertemu dengan huruf alki atau huruf tenggorokan. Ada 6 huruf yang masuk kategori ini, yaitu ghain, ain, kha, ha, ha, dan amsa atau alif. Cara membaca nun mati atau tanwin harus jelas dan tidak boleh terpengaruh huruf setelahnya. Keenam huruf ini semua marosnya ada di tenggorokan, sehingga sering disebut dengan izhar halki. Adapun contohnya dalam Quran surah Al-Falaq ayat ketiga, yaitu yang berbunyi wa min syarri ghasikin idza waqab. Jadi di situ ada qaf bertemu dengan alif atau hamzah. Jadi dia dibaca jelas ghasiqin idza waqab. Kemudian yang kedua ada idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah adalah dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bi gunnah. Jadi huruf idgham bi gunnah itu ada 4, yaitu ya, min, waw, dan nun. Biasa disingkat dengan yanmu, yang ada di hadapannya sehingga menjadi satu ucapan seakan-akan satu huruf. Pada waktu mengidghamkan, suara harus ditasydidkan ke dalam huruf idgham bi gunnah. Suara dengung yang dikeluarkan harus ditahan selama 2 harokat ketukan atau 1 alif. Adapun contohnya dalam Quran surah Al-Buruj ayat ke-20 yang berbunyi wallahu min waraihim muhit. Jadi situ ada nun sukun bertemu dengan huruf waw. Kemudian yang ketiga ada idgham bila gunnah. Jadi idgham bila gunnah yaitu dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin sepenuhnya ke dalam huruf idgham bila gunnah. Jadi huruf idgham bila gunnah itu ada 2, huruf lam dan huruf ra, tanpa disertai dengan dengung atau sengau. Selain itu, saat mengidghamkan, suara harus ditasydidkan ke huruf idgham sesudahnya seraya menahannya sejenak, sehingga lafaz kedua huruf hijaiyah tersebut seakan-akan diberi tanda tasydid dan tanpa diikuti suara berdengung atau gunnah. Jadi adapun contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi situ ada nun sukun bertemu dengan lam. Kemudian yang keempat ada iklab. Jadi iklab adalah menukar atau mengganti nun sukun atau tanwin menjadi mim mati sebelum ba disertai dengan bacaan dengung dan samar. Jadi nun mati atau tanwin dibaca iklab apabila bertemu dengan huruf ba. Cara membaca hukum bacaan iklab adalah dengan mengganti huruf nun sukun atau tanwin menjadi mim mati dan disertai dengan dengung. Adapun contohnya alimun bizati. Jadi itu alimun bizati. Jadi ini belum dirubah menjadi mim dan dibaca alimum bizati. Alimum bizati. Jadi bacaan sebenarnya adalah alimum bizati. Kemudian yang terakhir ada ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki merupakan bagian dari hukum sukun atau tanwin. Hukum bacaan ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf selain daripada huruf izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Maka cara membacanya
adalah dengan menyamarkan sukun atau tanwin menjadi samar-samar antara jelas dan dengung sepanjang 2 harokat. Kemudian adapun huruf dari ikhfa ini ada kaf, ada qaf, ada fa, za, ta, da, sa, shin, sin, za, zal, dal, jim, sa, dan ta. Adapun cara membacanya yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf za, dibaca unzila ilaika. Nah, jadi mungkin hanya itu yang sempat saya jelaskan mengenai hukum tajwid, nun sukun, dan tanwin. Jadi kesimpulannya adalah hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5. Yang pertama ada izhar halqi, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada iklab, dan ada ikhfa hakiki. Jadi semoga bermanfaat. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan quotes dari Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah tinggikan derajatnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.